Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat media Jabal Uhud. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita yang mulia, salawatullah alaihi wassalamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang misteri kematian jin. Mungkinkah jin mati? Kalau memang mereka mati, bagaimana caranya? Kemudian berapa usia mereka? Dan apakah mereka sama dengan manusia dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Az-Zariyat, surat yang sangat ma'ruf bagi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali kedua makhluk ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa jin dan manusia itu sama mukallaf, dibebani syariat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka seorang nabi, yakni nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaannya nabi kita dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Ibrahim diutus kepada seluruh manusia, tetapi Rasul kita bukan hanya seluruh manusia, tetapi juga seluruh bangsa jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pasti binasa, dan hanya wajah Rabbmu yang akan senantiasa kekal, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pasti Allah hancurkan, kecuali tentu makhluk-makhluk yang Allah kecualikan. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa jin dan juga manusia, keduanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan binasa. Adapun manusia ma'ruf, setiap kurun ataupun generasi mereka diberikan usia yang bermacam-macam. Tentu manusia yang pertama seperti Adam alaihi salatu wassalam dan generasi yang dekat dengan Adam diberikan usia yang panjang.
Tetapi ketika generasi semakin jauh daripada generasi Adam alaihi salatu wasalam, apalagi sampai kepada kita, tentu usianya juga semakin pendek, sependek postur tubuh yang semakin mengecil. Makanya Nabi SAW yang mengatakan a'maru ummati bainas sittina was sab'in, bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya sedikit yang melintasi 70 tahun itu. Bahkan usia Nabi SAW sendiri di 63 tahun dia meninggal. Lalu bagaimana dengan bangsa jin? Berapa Allah berikan usia kepada mereka? Dan bagaimana cara wafatnya? Adakah bangsa jin yang diberikan usia yang panjang melebihi usia manusia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa jin itu memiliki beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah jin yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan usianya, dan baru Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam tiupan sangkakala yang pertama. Itulah yang disebut dengan iblis laknatullah alaihi. Karena iblis itu bagian daripada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, dia bagian daripada jin, dan dia jin yang fasik terhadap perintah Rabbnya. Dari sini menunjukkan bahwa iblis bagian daripada bangsa jin. Lah iblis ini Allah kecualikan atas permintaan dia sendiri. Dia mengatakan fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari kelak semua makhluk dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis dan mengatakan fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'luh. Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberikan tangguhan usia sampai batas waktu yang ditentukan, maksudnya sampai tiupan sangkakala yang pertama ketika makhluk dihancur-hancurkan Allah Azza wa Jalla. Lah kelompok yang pertama, iblis, ini tidak diwafatkan. Sejak diciptakan sampai hari ini dia tetap hidup, dan kelak akan diwafatkan pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok bangsa jin yang mereka sama dengan manusia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat dibangkitkan. Dan ini disebutkan di beberapa kisah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berdoa, beliau mengatakan a'udzu bi'izzatikal ladzi la ilaha illa antal ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Kata Nabi SAW, aku berlindung dengan kemuliaan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, zat yang tidak akan pernah mati, sementara jin dan manusia mereka pasti mati. Artinya bahwa jin dan manusia mereka pasti mati sebelum kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab kematian jin disebutkan para ulama. Di antara mereka ada yang mati karena disambar oleh meteor-meteor, gugusan bintang yang Allah Subhanahu wa taala lempar kepada mereka lewat para malaikatnya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim banyak sekali. Di antara fungsi bintang itu salah satunya adalah untuk melempar jin yang berusaha naik ke langit untuk mencuri dengar dari perkataan para malaikat yang diwahyukan Allah kepada mereka. Karena dahulu di zaman jahiliyah
Jin-jin ini biasa naik ke langit sebelum diutusnya Nabi SAW. Dan mereka memiliki pos-pos di langit itu untuk mencuri dengar apa yang difirmankan Allah kepada para malaikat. Apabila mereka mendengar satu kalimat, maka mereka akan menyampaikan satu kalimat kepada yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya akan menyampaikan kalimat itu kepada yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi. Dan itu sudah dicampur adukan 99 kedustaan. Lah ketika Nabi SAW kemudian diutus, maka Allah Subhanahu wa taala jaga langit itu dengan para malaikat. Makanya satu jin pun sudah tidak sanggup lagi untuk mencuri dengar, karena setiap kali mereka naik ke langit, maka mereka akan ditembak oleh meteor-meteor, oleh gugusan-gugusan bintang untuk menjaga langit dan supaya wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak tercampur adu dengan ucapan para dukun. Mereka terkadang mati karena disambar meteor, ataupun jin itu mati karena sebab yang lainnya, mungkin saling membunuh di antara mereka sama dengan manusia, atau mungkin manusia yang membunuh mereka, seperti orang yang meruqyah umpamanya. Terkadang orang meruqyah dan orang itu kemasukan jin, kemudian dibacakan Al-Quran sampai terbakar, bahkan ada di antara mereka yang sampai mati. Ataupun sebab yang lainnya, seperti maunya mereka sakit atau sudah tua. Tapi yang jelas bahwa ada kemiripan antara jin dan juga manusia dalam kematian. Walaupun tentu jin akan berbeda dalam kekuatan dengan manusia, karena ada hal-hal yang manusia kalau melakukannya pasti mati, tapi jin tidak mati. Seperti umpamanya manusia yang menyelam ke dalam air tanpa alat satu pun, tentu dia akan mati kehabisan oksigen. Tetapi ada jin-jin itu yang bisa masuk ke dalam air dan mereka tidak mati. Mereka bisa berhari-hari dalam air itu, atau mereka bisa terbang ke langit tanpa alat sampai kepada langit yang sudah tidak ada oksigen lagi, mereka bisa. Dan itu tidak bisa dilakukan manusia kecuali menggunakan alat ataupun kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi SAW di Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi yang jelas bahwa jin-jin ini bisa mati. Termasuk juga jin yang tasyakkul, beralih rupa. Seperti umpamanya dia beralih rupa kepada manusia. Apabila seandainya jin yang beralih rupa ini kepada manusia dibunuh, maka dia mati juga. Dan itu kejadian ketika Nabi SAW mengutus Khalid ibn Walid radhiyallahu an untuk menghancurkan patung Uzza. Jadi ketika Fathu Mekah, Nabi SAW merintahkan banyak para sahabat untuk menghancurkan patung-patung yang disembah orang-orang musyrik kala itu. Lah salah satunya Nabi SAW mengutus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah kemudian Khalid bin Walid menghancurkan patung Uzza, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah menghancurkan Uzza." Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Irji fa innaka lam tasna syai'an." Hei Khalid, kembali ke tempat Uzza itu, karena engkau belum berbuat sesuatu kepada patung Uzza itu. Tentu Khalid bin Walid heran, dia sudah menghancurkan patung itu. Tapi Rasulullah mengatakan, "Irji fa innaka lam tasna syai'a." Baliklah ke tempat Uzza wahai Khalid, engkau belum berbuat apa-apa. Maka Khalid pun kemudian kembali ke tempat patung Uzza yang sudah dihancurkan itu. Sementara manusia menangis karena berhalanya ditumbangkan Khalid. Tiba-tiba kemudian di tempat berhala itu ada seorang wanita yang telanjang, rambutnya terurai, di atas kepalanya banyak pasirnya, menakutkan. Maka Khalid pun kemudian langsung mengambil pedangnya, kemudian memenggal kepalanya. Kata Nabi SAW, "Tilkal Uzza." Itulah Uzza. Maksudnya syaitan jin yang menjelma sebagai nenek tua penjaga berhala Uzza itu. Dan dia mati, ditusuk oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun kisah tentang seorang sahabat yang membunuh ular. Jadi diceritakan oleh Abu Sa'id yang pernah menjadi hamba sahaya Hisham bin Zahra
dia pernah bercerita bahwa saya pernah menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sementara ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri berada di rumahnya dan dia sedang sholat. Tiba-tiba kemudian di rumah sebelahnya, di rumah Abu Sa'id Al-Khudri, terdengar ada suara. Rupanya dilihatnya ada seekor ular yang sangat besar. Maka tiba-tiba kemudian Abu Sa'ib ini langsung bangkit dan hendak membunuhnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisyaratkan agar jangan dibunuhnya. Maka aku pun duduk, kata Abu Sa'ib, dan membiarkan ular itu. Setelah itu kemudian berangkatlah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan yang lainnya dalam perang Khandaq. Ketika itu Nabi SAW sedang menggali parit. Lah salah seorang sahabat Nabi SAW dilaporkan bahwa ada sesuatu terjadi di rumahnya. Maka dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk membawa senjata. Maka kemudian laki-laki ini pun membawa senjata, kemudian pulang ke rumahnya. Kagetnya ketika tiba-tiba istrinya lari dalam rumah, dan di zaman itu tidak ada wanita yang keluar rumah. Maka dia cemburu dan mengatakan, hampir-hampir aku tebas leher istriku karena saking cemburunya. Karena dikhawatirkan mungkin ada laki-laki atau dia bermain di belakang suaminya. Tapi istrinya menenangkan dan mengatakan, jangan kau luapkan cemburumu dulu, tetapi kau lihat ke dalam rumah itu. Akhirnya kemudian anak muda ini masuk ke dalam rumah. Dilihatnya ada ular besar yang sedang berdiri. Akhirnya kemudian diserangnya oleh tombak, dan ular itu juga menyerang. Tiba-tiba saling menyerang. Tombak mengenai ular dan gigitan ular pun mengenai sahabat ini, dan Allah takdirkan dua-duanya meninggal dunia. Baik ular itu atau sahabat Ansar ini meninggal dunia. Maka kabar ini sampai kepada Nabi SAW, sehingga Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah kepada saudara kalian ini. Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di Madinah ini terkadang ada jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'a, kalau seandainya kau melihat di antara mereka jin yang berupa ular itu, fa'adhinuhu thalathata ayyam, usir dia dari rumah kalian selama 3 hari. Fa in badalakum ba'da dalik, tetapi kalau seandainya dia tidak mau pergi dari rumah kalian, kata Nabi SAW, faqtuluhu fa inna huwa syaitan, fa innama huwa syaitan, bunuhlah ular itu karena bisa jadi jelmaan daripada syaitan. Lah kisah anak muda ini yang membunuh ular sampai mati menunjukkan bahwa jin bisa mati. Sama dengan manusia juga bisa meninggal. Akan tetapi perbedaan kita dengan jin, kalau jin itu diberikan usia yang cukup panjang, berbeda dengan kita manusia. Kita manusia sudah dibatasi usianya tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun bagi umat Nabi SAW. Walaupun seandainya ada yang lebih, maka itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bangsa jin diberikan usia yang panjang-panjang, sehingga usia mereka menjangkau usia manusia. Terkadang manusia sudah 2-3 generasi mereka masih hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah kelebihan jin dari segi usia. Tetapi ingat bahwa tidak semua jin itu jahat. Ada jin yang saleh, ada jin yang tidak demikian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengkinayahkan soal jin-jin yang masuk Islam, jin-jin itu mengatakan, wa inna minna salihuna wa minna duna dhalikunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin-jin yang saleh, tapi di antara kami juga ada yang tidak demikian. Kami ini bertingkat-tingkat. Jadi ada yang mereka masuk Islam seperti 7 jin yang pernah saya ceritakan. Mereka mendengar Rasul SAW membaca ayat Al-Quran, kemudian mereka beriman dan menjadi para duat bagi bangsa jin. Tapi di antara mereka ada yang menjadi pengikut iblis dan terus memusuhi Bani Adam, menyakiti Bani Adam, menyesatkan Bani Adam, sampai kemudian mereka puas dengan Bani Adam mengikuti mereka. Ini di antara sekilas tentang apakah jin mati.
dan bagaimana usianya, semoga ini menjadi pengetahuan bagi kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.